Karena kan kalau di Kabupaten Bekasi kan bukan seperti daerah Bandung, bukan daerah seperti Jogja atau Bali, minim gitu ya untuk destinasi wisata. Di situ Kawung Tilu menawarkan terkait bagaimana wisata alam berbasis. Jadi kita berupaya membangun wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas ini bukan wisata antara bos dengan karyawan, tapi bagaimana antara owner dengan masyarakat. Yang kita harapkan adalah mereka terus berkembang dan pemberdayaan ekonominya ada ke masyarakat. Jadi kita lebih fokus ke pemberdayaan masyarakat dulu. Halo Pabrikers, hari ini jumpa lagi dengan kita dari redaksi jurnalkawasan.com. Hari ini kita akan, para penonton terutama pencinta wisata di Kabupaten Bekasi, kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama bertanya mengenai salah satu destinasi wisata yang cukup populer belakangan ini di Kabupaten Bekasi, yaitu Kawung Tilu di Cikarang Timur. Nah, Kawung Tilu ini dikelola oleh kelompok masyarakat ya, dengan nama Pokdarwis biasanya di setiap daerah. Dan tentunya ini menjadi sebuah kabar gembira, artinya ada ekonomi atau bisnis yang bisa tumbuh di tengah masyarakat, yang bisa berkembang, tumbuh, dan kemudian bisa mensejahterakan rakyat atau masyarakat yang ada di daerah itu. Makanya kita akan coba sejauh mana sebenarnya prospek atau mungkin spot-spot apa yang menarik di Kawung Tilu ini, dan tentunya strategi-strategi apa dari pemerintah untuk bagaimana bisa lebih mempopulerkan destinasi wisata di Kabupaten Bekasi ini. Dan pada hari ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa, Bapak Ian Priyatna. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Ya, dan yang kedua, halo Mas Kang Izes. Ya, halo. Ya, beliau pengelola dan sekaligus owner dari Kawung Tilu. Bagaimana kabar Bapak-bapak semua? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya, oke. Di awal pekan biasanya agak kurang semangat ya, karena biasanya tumpukan kerjaan lagi banyak. Tapi kita jangan lupa untuk tetap berrekreasi, berwisata. Ya. Nah, ini kita lagi ngobrolin Kawung Tilu nih. Boleh Kang Ices diceritain Kawung Tilu ini apa sih sebenarnya yang bisa kita nikmati lah kita sebagai masyarakat Bekasi atau mungkin luar Bekasi? Oke, siap. Terima kasih Kang sebelumnya. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Ijaz Al-Hadi. Saya di sini kebetulan dari founder ataupun pengelola dari destinasi wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas. Jadi Kawung Tilu Bojong Rangkas adalah sebuah tempat wisata yang berada di Kampung Ciranggon, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Jadi Kawung Tilu Bojong Rangkas ini udah berdiri sejak tahun 2018. Kebetulan dulu yang mempelopori adanya wisata ini adalah saya sendiri dan ayah saya. Diawali dari keresahan adanya lahan-lahan yang mungkin tidak produktif. Sebentar, yang mempelopori Anda sendiri. Ya, usia betul. berapa sekarang? Saya di usia 24 tahun. Berarti 2018 usia 18 tahun. 18 tahun ya. Tepuk tangan Muda, Pak. Ya. Sudah berkontribusi ke masyarakat. Oke, lanjut. Ya, kalau berbicara kontribusi itu sebenarnya bukan konsep awal karena tidak terpikirkan. Karena itu hanya ide awal spontan yang dulu saya sampaikan kepada ayah saya. Karena kebetulan mungkin karena saya lahir dari kampung kan, banyak ruang-ruang yang sekiranya ini gak dikelola dengan baik gitu oleh masyarakat setempat. Contohnya lahan sekitar sungai gitu. Nah, kebetulan di situ pada tahun 2018 saya berbincang dengan ayah saya terkait pemanfaatan lahan sungai gitu kan. Di situ saya berbicara terkait pembuatan rumah pohon, penataan ruang-ruang terbuka hijau di situ. Lebih tepatnya ya hanya berbentuk dengan have fun bahasa gitu, hanya senang-senang aja. Cuman seiring berjalannya waktu, karena mungkin itu menjadi salah satu tempat yang menarik bagi masyarakat pun ikut tertarik gitu untuk melihat situasi keadaan, lebih tepatnya Kawung Tilu pada saat itu gitu. Sampai akhirnya pada saat itu
saya berbincang juga dengan ayah saya bagaimana apabila tempat ini dijadikan spot destinasi wisata gitu berbasis kemasyarakatan gitu. Nah di situ kita mulai mengajak masyarakat dan alhamdulillahnya masyarakat juga antusias gitu karena kita tahu basisnya masyarakat komoditinya di sana bergerak di bidang pertanian, di bidang perkebunan, kemudian kerajinan juga, salah satunya di bidang budaya juga, tapi destinasi wisata ini belum terpikirkan pada saat itu. Pada saat itu kita melakukan penataan dan alhamdulillah masyarakat sampai saat ini juga ikut terus berkembang dan bersama untuk mengelola destinasi wisata Kaung Tilu. Oke, itu tadi apa aja tadi? Pertanyaan saya kan ada apa aja di situ? Oke. Kalau untuk saat ini sebenarnya sebagai wisata alam, sebagai daerah yang sebelumnya bukan merupakan sebuah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bekasi gitu. Karena kan wisata kalau di Kabupaten Bekasi kan bukan seperti daerah Bandung, bukan daerah seperti Jogja atau Bali, minim gitu ya untuk destinasi wisata. Di situ Kaung Tilu menawarkan terkait bagaimana wisata alam berbasis rindangnya pohon jati gitu. Oke. Jadi di sana tuh kita memanfaatkan pohon jati sebagai destinasi wisata alam. Di sana baik itu dari pengelolaan dan penataan ada spot selfie, Instagram, iya, Instagramable, terus ada outbound, baik itu outbound untuk kegiatan gathering atau apapun itu. Terus ada taman rusa juga, taman kelinci, kemudian ada kedai kuliner juga. Jadi di situ satu tempat itu kita bisa mengekspresikan beberapa hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk berrekreasi seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Tadi ada outbound segala macam. Iya. Oke. Mungkin sebagian belum banyak tahu Pak. Dari pemerintah sendiri sebenarnya sejauh mana sudah bisa mempopulerkan Kaung Tilu ini? Oke, kami dari Dinas Pariwisata ya, memang fungsinya kan lebih ke fasilitator dan regulator ya. Kita sudah berupaya selama ini ke Kaung Tilu. Memang saya akui Kaung Tilu ini salah satu pelopor lah dari wisata yang berbasis masyarakat kalau saya lihat nih. Yeah. Makanya kami selama ini juga ikut membackup Kaung Tilu ya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan lah yang bisa kita dorong di Kaung Tilu. Nah, misalnya kan dari sisi bantuan kita sudah coba kemarin tuh membantu pembuatan gapura, kemudian juga playground buat anak-anak. Soalnya kita memang menuju ke kota layak anak. Nah, kita siapin tuh playground buat anak-anak, sambutannya luar biasa kemarin itu. Kemudian juga kita udah coba juga mempromosikan dengan expo Pak. Expo ya. Kemudian juga kita kemarin sudah coba putar layar film layar tancap juga di situ sambil nonton juga gitu. Kemudian itu dari sisi eventnya, tapi dari sisi pengembangan kapasitasnya juga kita sudah coba dalam bentuk pelatihan ke anggota-anggotanya beliau nih. Ya kita coba latih lah dalam bentuk peningkatan kapasitas. Ya macam-macam pelatihannya udah banyak juga sih ya. Pak Aja mungkin bisa sebutin lah bentuk pelatihannya ya, dari mulai tour guide segala macam udah kita coba. Nah, tinggal nanti mungkin ya ke depan ya kita perlu lebih ini lagi lah ke pihak Kaung Tilu lebih kasih stimulan lagi lah ke pihak Kaung Tilu supaya lebih naik grade-nya lagi. Beliau pengen naik, saya juga pengennya lebih naik grade lagi. Karena apa? Kaung Tilu dari sisi letak sebetulnya nggak jauh dari kawasan industri kita. Tidak jauh dari perkotaan. Nggak jauh dari perkotaan. Sebenarnya tinggal nyebrang aja jadi Kaung Tilu. Nanti kita benahi juga lah. Akses kan udah lumayan bagus ya sekarang. Betul. Ya. Tinggal nanti kan kita pengen sebenarnya bikin paket-paket sebetulnya. Betul. Seperti diketahui Kabupaten Bekasi sedang mengendorse kan wisata industri. Yeah. Nah, saya minta nanti travel-travel yang bergerak di wisata industri ini bikin paket kunjungan dari pabrik geser ke sini nih, karena lokasinya nggak jauh juga. Iya. Gitu. Saya yakin wisatawan kita
setelah ngeliat ke pabrik wisata edukasi, geser ke sini, ih cakep banget, Oke. indah banget, teduh. Jarang ini apa destinasi kayak Wisata. begini nih, Iya. gitu. Nah itu keunggulan mereka nih. Jadi dari pemerintah sendiri sudah powerful ya untuk Iya. mendukung ini. Kalau saya lihat Iya. misalkan dibanding dengan wisata yang terlihat komersil, misalkan kayak waterboom atau Betul. semacam itu. Jadi apa bedanya Pak wisata ini dengan wisata-wisata komersil yang lain? Kenapa pemerintah banyak mendukung ini terlihatnya? Kenapa gitu? Karena saya ngelihat mereka ini lebih ke pemberdayaan masyarakatnya. Oke. Jadi ini multiplier-nya langsung kerasa. Bukan kayak destinasi lain yang memang lebih ke Komersil. komersial lagi gitu loh. Apa benefitnya kan lebih ke owner. Iya, Kalau ini enggak, gitu. masyarakat. Ke masyarakat banyak. Itu yang makanya kita lebih force ke inilah, lebih banyak intens lah kerjasama sama Pokdarwis Kaung Tuli ini gitu. Oke, Kang Ijes. Jadi kita banyak pembaca kita ini rata-rata dari industri, orang-orang PT, orang-orang pabrik lah. Betul. Nah, apa yang bisa ditawarkan Kaung Tilu untuk para karyawan pabrik ini? Kan karyawan pabrik itu biasanya ada family gathering, Betul. ada employee gathering, ya kan? Dia biasa outbound segala macam. Apa yang ditawarkan di situ? Sebenarnya apa yang ditawarkan dari Kaung Tilu sendiri ini sebenarnya udah mengakomodir dari segi jarak ya gitu. Salah satunya jarak, karena seperti yang kita tahu dari beberapa corporate yang ada gitu kan, ketika mengadakan acara sebenarnya jarak menjadi salah satu acuan kan ketika kita harus ke Bandung, ke daerah yang lebih jauh. Sedangkan di sini dengan daerah industri kita punya akses yang lebih dekat. Itu yang terutama. Terus yang kedua, secara fasilitas kita tidak kalah jauh gitu dengan beberapa tempat wisata yang lainnya gitu. Kita sudah mengakomodir dari tempat yang misalkan dari corporate sendiri butuh tempat rapat, kita ada aula tertutup. Misalkan pengen yang lebih have fun terbuka, kita punya aula terbuka. Kapasitasnya berapa? Yang tertutup? Yang tertutup bisa sampai 50-60 orang. 50. Ya. Terus untuk aula terbuka istilahnya ada bahasa pengen lesehan gitu kan. Ya kita ada. Kayak joglo gitu ya. Iya ya. betul, ada joglo gitu. Dan misalkan pengen berbasis outbound yang lebih have fun, kita punya ruang terbuka hijau yang lebih besar juga gitu. Ditambah wisata edukasi juga yang ada Taman Kelinci, Taman Rusa. Kemudian tadi panorama alam yang ditawarkan itu bisa menjadi nilai plus dibanding mungkin ada hal yang bersifat kegiatan di luar yang mungkin penawarannya lebih baik, tapi kita punya tempat yang lebih baik juga untuk menyediakan itu sih. Ada panggung terbuka juga. Betul. Ya? Panggung terbuka buat musik-musik. Nanti mungkin bisa di-spill sedikit untuk paketnya. Nah, jadi misalnya nih kita lagi perusahaan A, biasanya kan Pak di sini tuh di atas 300 karyawan. Nah itu berapa per pack-nya, fasilitasnya apa, makannya disupport apa enggak, boleh nggak didetailin dikit aja? Contoh kayak kemarin kita ngadain camping ground komunitas gitu kan. Sebenarnya kita tuh memberikan opsi kepada calon konsumen gitu ya untuk menggunakan fasilitas sesuai dengan kapasitas mereka juga. Sebenarnya kita berbicara terkait tiket dulu. Secara tiket Kaung Tilu cukup terjangkau. Tiket personalnya itu satu orang hanya 10.000 gitu. Paling untuk fasilitas tambahan kita kan perlu adanya penambahan ketika camping ground kan, penjagaan yang lebih masif juga kan, lebih bagus ya. Paling di antara tidak sampai range di bawah 100.000 sampai 50.000 itu per pax itu masih bisa kita tawarkan gitu. Jadi sebenarnya tujuannya kita untuk memberdayakan wisata Kaung Tilu ini bukan ke arah yang lebih komersial, tapi memberikan fasilitas juga, meskipun ada keuntungan yang kita ambil juga gitu. Tapi di satu sisi masyarakat bisa lebih bereksplorasi dalam mengelola suatu destinasi wisata. Itu sih yang terpenting. 100.000 tadi apa aja yang didapat? Itu kemarin kita memberikan penawaran salah satunya terkait tenda dan salah satunya juga terkait konsumsi dari sarapan pagi. Iya, sarapan pagi juga gitu. Itu termasuk dari fasilitas yang ada di Kaung Tilu juga. Termasuk dia kan menginap kan? Ya, dia menginap, dapat tenda. Kemudian apa ada amenities-nya, ada apa cuma tenda doang atau ada kasur di dalamnya atau bagaimana? Kalau untuk internal fasilitasnya itu ya termasuk lebih ke semi camping ground gitu ya. Pada umumnya kayak glamping kan nggak mungkin seperti glamping, tapi setidaknya lebih proper lah untuk ketika kita camping ya. Untuk parkirnya kita ada gitu kan. Terus untuk internal kayak bantal, kasur seperti itu ya kita sudah sediakan. Jadi misalkan semua tuh fasilitas dipakai, berapa kapasitas maksimalnya?
kapasitas maksimal orangnya, jumlah orang yang bisa di situ. Kita bisa sampai ya kemarin saja untuk kegiatan perkemahan kita tampung 200 sampai 300 orang. Banyak juga ya. Iya. Emang luas total berapa areanya? Untuk luas total yang kita kelola itu ada 1 hektar. Dari total 10 hektar. Oh, sebanyak buat pengembangan. Oke Pak Kadis, ini kan tadi adalah salah satunya wisata yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tantangannya apa? Ini kan berarti hubungannya sama masyarakat itu kadang nggak mudah gitu. Tantangannya untuk mengelola masyarakat selama ini, pemerintah ada tantangan nggak selama ini? Gitu? Ya selama ini kan kita selalu kasih semacam pembinaan ke Pokdal bahwa memang hubungan eksternalitis dengan masyarakat harus dipelihara dengan baik lah gitu. Nah dengan cara apa? Tadi sebenarnya yang sudah dilaksanakan oleh Kawung Tilu sudah bagus dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Kami sebenarnya banyak komunikasi intens lah dengan owner Kawung Tilu ini. Artinya saling berbagi ide lah, saling berbagi pengalaman tentang gimana kedepannya Kawung Tilu ini supaya bisa berkembang. Nah nanti saya sering juga sih kebetulan nggak sering juga tapi kadang-kadang ada komunikasi. Datanglah berkunjung ke Kawung Tilu ini. Mereka udah banyak inovasi-inovasi kalau saya lihat gitu. Artinya kemarin saya ke sana udah bikin gazebo ya. Betul. Gazebo di pinggir pengairan, dan itu sambutan masyarakat saya lihat wah animonya tinggi sekali gitu, antusiasnya tinggi. Nah, itu bisa salah satu cara dari Pokdal ini berkembang survival ya di tengah perkembangan pariwisata. Kedepannya lagi saya udah bincang-bincang sama owner ininya Pak Ijaz ini, rencana ke depan mungkin ada kampung wisata ya. Betul, ada kampung wisata segala macam di situ, pemberdayaan lebih intens lagi. Kalau saya ngobrol-ngobrol ke depannya, saya juga udah ngobrol sama owner Kawung Tilu ini supaya setiap warga yang di sana yang punya keunikan kegiatan masing-masing diangkat. Jadi ya kita nggak usah malu-malu niru kayak di Jogja kan itu di pedesaan-pedesaan tuh setiap penduduk punya keahlian masing-masing diangkat. Iya. Saya yakin Kawung Tilu banyak yang kayak begitu. Cuma belum terekspos aja ya. Betul. Pak Ijaz ya. Betul Pak. Belum terekspos. Nah ini potensi kita. Dan saya dengan segenap jajaran saya pastinya ya saya akan mendukung penuh Kawung Tilu ini. Sekarang aja saya udah minta ke staf-staf saya supaya lebih intens lagi menggenjot medsos di kita buat ngangkat Kawung Tilu ini. Karena kita juga dapat target-target lah dari pemerintah yang lebih atas supaya setiap dinas pariwisata ini ada lomba istilahnya fair gitu. Kita setiap per 3 bulan ya disurvei, dinilai, dievaluasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi sejauh mana giat-giat di medsosnya. Iya. Dari responsiveness-nya ya, dari interaktifnya, dari pokoknya 4 hal yang akan dievaluasi terus. Nah, salah satunya ya memang ngangkat Kawung Tilu ini gitu. Iya. Oke. Di lapangan nih Kang Ijaz, keterlibatan masyarakat itu sejauh mana ya? Maksudnya ada yang ngurusin tiket, ada yang ngurusin marketing. Ini kan artinya ownernya agak banyak ya, nggak cuma 1 orang yang ngurusin, kan beberapa masyarakat yang ada di situ. Itu gimana tuh di lapangan? Sejauh ini sebenarnya keterlibatan masyarakat sangat dilibatkan kalau kita bicara gitu, terutama dari segi pengelolaan. Jadi kita berupaya membangun wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas ini bukan wisata antara bos dengan karyawan, tapi bagaimana antara owner dengan masyarakat. Salah satunya tadi yang saya jelaskan bagaimana Kawung Tilu Bojong Rangkas mengelola wisata ini dengan sistem kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini kan salah satu ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk mengelola wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas. Tapi di satu sisi owner nggak lepas tangan begitu saja, tapi beliau juga di sini owner juga memberikan salah satu penyuluhan bagaimana masyarakat bisa mengelola internal wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas, entah itu dari tiketing, entah itu dari promosi, entah itu dari pengelolaan parkiran, entah itu dari pengelolaan dari wisata itu sendiri. Jadi secara garis besar masyarakat sangat dilibatkan. Itu digaji mereka? Mereka
yang ngurusin itu teknis tiap harinya. Betul. Kita upah lah gaji Upah, ya. ya. Betul. Oke, jadi semua karyawan yang ngurusin hal-hal detail kayak gitu dari masyarakat setempat. Betul. Oh, oke. Menarik. Jadi secara garis besar tadi saya bilang ya semua masyarakat dilibatkan. Jadi awalnya mungkin dari awal mereka tidak langsung dilibatkan, tapi lebih tepatnya kita memodifikasi dari apa yang disampaikan oleh owner. Owner punya kapasitas cara kita menggunakan tiket, entah itu tiket online atau tiket offline, entah itu dari promosi by media sosial ataupun dari mulut ke mulut, itu semua kita terapkan dari owner, terus kita beritahukan kepada masyarakat juga cara pengelolaannya seperti ini, dibantu oleh pemerintah ya dengan cara pelatihan yang ada. Karena satu tantangan yang menjadi hal yang sangat signifikan di wisata berbasis kemasyarakatan ini adalah sumber daya manusia. Karena keterbatasan sumber daya manusia, entah itu dari kreativitas ataupun kemampuan, kan mereka punya keterbatasan, maka itu harus dibantu dari segi pengetahuan dari pribadi owner sendiri ataupun dari stakeholder termasuk pemerintah, seperti itu sih. Oke, dari pemerintah ini sendiri ini benefit apa Pak yang didapat? Apa retribusi pajak atau bagaimana? Kalau ini sudah berkembang atau udahlah lepas aja nih kita bina aja gitu? Kalau dari sisi pemerintah sendiri sih ya, kita untuk pariwisata ya, kita belum mengarah ke peningkatan pendapatan asli daerah, belum ke sana. Karena ini kan destinasi yang baru muncul. Oke. Jangan buru-buru langsung dibebani nama ntar keburu ini dulu collab lagi. Iya. Yang kita harapkan adalah mereka terus berkembang. Iya. Dan pemberdayaan ekonominya ada ke masyarakat. Jadi kita lebih fokus ke pemberdayaan masyarakat dulu. Gimana caranya Kampung Tihulu punya multiplier efek yang maksimal ke masyarakat sekitarnya. Tadi udah bagus ya, pemberdayaan masyarakatnya udah jalan. Nah, kita lebih mengarah ke sana, Pak. Misalnya saya lihat juga di sana kan UKM-UKM sudah bergerak. Betul. Ya. Nah, kemudian juga nanti kan warga-warga yang punya keahlian dibikin buat kerajinan kah, peternakan kah, itu terus dibina. Dan itu multipliernya akan kerasa buat masyarakat. Emang berapa Kang Ijas yang terberdayakan nih kalau total? Oke. Secara ekonomi? Secara keanggotaan sebenarnya dari segi Pokdarwisnya itu ada total 25 orang gitu. 25 orang itu sebenarnya itu multiplier lagi, benar. Jadi 25 orang itu antara suami dan istri. Jadi suaminya melakukan maintenance di tempat wisata, mungkin istrinya jualan UMKM seperti itu. Iya. Jadi kita memang memberdayakan satu keluarga itu, hampir kadang satu keluarga itu bekerja di wisata Kampung Tihulu Bojong Rangkas gitu. Jadi ada bagian-bagian tersendiri gitu. Ya itu sih yang kita upayakan, bagaimana satu keluarga itu bisa berkreasi ataupun memutar perekonomiannya sendiri di wisata Kampung Tihulu Bojong Rangkas sih. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi kurang lebih 100-an orang terberdayakan lah ya. Ibarat bisa sampai kadang fluktuatifnya seperti ini. Ketika keadaannya misalkan force major, kan kadang di keadaan-keadaan tertentu, misalkan ketika libur panjang pasti banyak masyarakat ataupun konsumen yang datang ke lokasi wisata. Ya tentu kita perlu ada SDM-nya tambahan kan untuk mengelola itu gitu kan. Ya kita kadang kita balik lagi, kita pemberdayaan masyarakat lagi, entah itu dari sisi yang berkaitan dengan komersil, keamanan, ataupun ya yang berkaitan dengan pengelolaan wisata Kampung Tihulu Bojong Rangkas, ya kita upayakan semuanya dari masyarakat yang ada di kampung itu sendiri sih. Oke, ini kita sebagai wisatawan aja deh kita ini ya. Saya masuk nih ke sana. Itu apa aja yang harus dibayar ke sana? Yang pasti sih yang terutama tiket masuk. Tiket berapa itu? Itu untuk dewasa 10.000, untuk anak-anak 5.000. Anak-anak usia 5 tahun ke atas, maksudnya 5 tahun ke atas itu sudah wajib bayar. 5 tahun ke bawah gratis. Iya betul. Terus untuk tiket parkir itu berbeda lagi. Tiket parkir motor itu 5.000, untuk tiket mobil 10.000. Nah kebetulan di dalamnya lagi ada beberapa spot untuk playground salah satunya. Terus ada wisata ATV, kemudian Taman Rusa, Taman Kelinci. Itu kita kalau Taman Rusa, Taman Kelinci itu lebih ke pembayaran untuk tukar, sifatnya tukar, jadi tukar pakan untuk kasih ke mereka gitu. Jadi tukar pakan untuk ke hewan-hewannya itu dibayar untuk tukar makanan gitu. Jadi biaya masuk itu ditukar dengan makanan. Oke, balik lagi ke hewannya itu. Iya. Ya, menarik sih. Jadi
kalau kita mau semuanya kunjungi ini, berapa yang harus dikeluarin tiket terusannya? Untuk dulu kita menyediakan paket itu untuk 65.000 itu udah all in. All in. Ya, di luar kapasitas ya kalau untuk jajan dan konsumsi ya, itu sesuai dengan kapasitas masing-masing lah ya. Karena variatif itu kan. Tapi untuk secara fasilitas internal yang berkaitan dengan eduwisata, entah itu ATV, entah itu pemberian pakan ternak, entah itu pemberian makan rusa ataupun makan kelinci, kemudian ada outbound lagi, yaitu kita pernah menyediakan paket 65.000 sampai 70.000. Oke, terus harga makanan di sana ada UMKM sekitar apa dan menunya apa aja di sana? Kalau di sana variatif, entah itu dari makanan instan dan olahan gitu ya. Ya pada umumnya di range 10 sampai 40.000 itu ada sih di sana gitu. Ya makanan-makanan di sana tersedia, sebenarnya makanan otentik lokal ada kayak lotek, karedok, kayak gitu kan. Terus makanan khas ya. Iya, terus untuk makanan generalnya yang umum ya ayam goreng, terus ya sebenarnya yang pengen kita tingkatkan itu di wisata kulinernya sendiri, karena sejujurnya ketika kita ingin membangun sebuah destinasi wisata, yang perlu ditingkatkan adalah my event dan kulinernya, F&B lah gitu kan. Nah itu yang sedang kita coba kembangkan, karena masyarakat pada dasarnya di awal itu kurang bisa mengelola terkait pengelolaan kulinernya. Nah kita coba kembangkan di kreativitas itu. Pak Kadin, ini balik lagi kampanye terakhir nih yang didengung-dengungkan itu kan wisata industri yang banyak didengar orang. Bagaimana pemerintah kemudian bisa mengkombinasikan ini antara wisata industri yang kunjungan ke pabrik dengan wisata berbasis masyarakat ini? Iya, memang niatan kita sejak awal demikian ya. Artinya wisata industri jadi pintu masuk buat wisata-wisata alam, buat terakselerasi, terangkat lah gitu. Nah dengan cara apa? Ya kita memang dalam bergerak kita selalu sinkronisasi antara owner-owner wisata alam dengan travel, dengan pihak yang pabrik yang akan dikunjungi. Makanya saya minta para travel itu untuk membuat paket kombinasi kunjungan antara dengan ke pabrik dikombinasi dengan kunjungan ke wisata alamnya. Kolaborasi gitu. Itu harus dah. Dan apalagi sekarang aplikasi kita nih udah di-upgrade untuk lebih mempermudah. Ke depan mungkin 1-2 minggu ini kita akan undang lagi pihak perhotelan, pihak owner wisata alam, pihak yang pabrik yang sudah tergabung dalam wisata industri untuk dicek lagi aplikasinya, kita simulasikan lagi, dan supaya semua sudah bisa aktif menggunakan aplikasi tersebut, sehingga memudahkan kalau ada reservasi yang masuk. Dan saya berharap ini jadi peluang nih dari destinasi wisata alam buat menyambut wisatawan yang datang lah gitu. Itu yang sudah kita coba. Dan di samping itu juga kita juga nggak bosan-bosannya kerjasama juga dengan OPD yang lain di Pemda. Untuk apa? Pertama, yang namanya wisata alam ini tantangannya adalah aksesibilitas. Ya, akses jalan ya. Akses jalan, PJU-nya. Letak geografis, Pak. Letak geografis, terus papan petunjuk. Nah itu karena memang banyak kewenangan, kayak jalan bukan kewenangan Dinas Pariwisata, tapi kewenangan Bina Marga misalnya. Nah itu kita harus banyak kolaborasi dengan OPD yang lain untuk mendukung peningkatan wisata khususnya di wisata alam ini gitu. Itu dari sisi aksesibilitas. Kemudian juga dari sisi kita bantu juga promosi, nggak lupa nih. Dan promosi sekarang udah zamannya era digital. Saya nggak bosan-bosan dengan tim kreatif di Dispar nih untuk selalu mengangkat potensi-potensi wisata yang ada. Ya, kita udah bikin tim kreatif, dan tadi sudah saya bilang per 3 bulan kita selalu dievaluasi. Selama ini kita di sisi responsiveness lah yang paling bagus nih di Jawa Barat. Terus terang, cuma dari interaktif yang masih kurang, kan dinilai itu, dinilai di scoring. Dan saya minta nanti ini kita harus evaluasi supaya skor kita terus naik. Dan kalau ini naik, insya Allah dampaknya ke wisata-wisata alam di kita ini yang bisa kita angkat. Tadi ngomong aksesibilitas nih, jadi curhat aja nih, gimana memang kondisi, mungkin akses dulu deh, akses ke Kawung Tilu ini
bagi kita, kalau kita orang Bekasi itu lewat mana dan jalannya seperti apa? Oke. Secara aksesibilitas dulu ya. Dari aksesibilitas sebenarnya untuk Kaung Tilu sendiri sih cukup gampang dijangkau. Seperti yang kita sampaikan di awal, letak dari perkotaan. Cuman emang lokasinya itu ada di perbatasan antara Bekasi dan Karawang. Tapi memang secara akses, secara general, secara umum itu masyarakat umum bisa sampai ke sini dengan gampang gitu. Salah satunya akses yang pertama bisa lewat dari Kalimalang. Kalimalang itu yang sebelum perbatasan ya Bekasi Karawang, yang Sipon Cibeet. Ya, itu ya. Yang ada apa? Ya, yang ada bendungan, betul. Kalau untuk area utara itu bisa lewat dari Pantura. Jadi sebelum perbatasan Tanjung Pura Bekasi itu ada plang nanti arah Polsek Kedung Waringin arah Kaung Tilu Bojong Rangkas. Jadi dari situ jalan negara. Iya, jalan negara. Iya, jalan negara Bekasi Karawang. Betul. Itu nanti ada akses juga untuk ke arah wisata Kaung Tilu Bojong Rangkas. Ya, tapi emang kendala kita sekarang itu diakses untuk mobilitas yang lebih besar pakai bis gitu. Iya. Cuman kemarin dari pihak kita kerjasama sama pihak tour guide atau yang bergerak di bidang corporate event organizer. Kemarin tuh kita mengakali, jadi kebetulan parkir di Dinas Pariwisata. Untuk ke tempat wisatanya sendiri kita gunakan akses lain, entah itu kemarin tuh pakai odong-odong. Iya, betul. Tapi itu memberdayakan juga. Betul. Untuk musal odong-odong. Betul. Ya mungkin yang harus ditingkatkan tingkat safety dan keamanannya gitu kan. Tapi kemarin itu ya cukup berapa jam dari dinas ke naik odong-odong? Tapi justru seru pakai odong-odong ya. Iya, karena emang kita ngelewatin area persawahan juga kan selama perjalanan. Di jalur tengah nih kalau odong-odong ya, jalur tengah dia ya. Berapa menit itu? Dari Dinas Pariwisata ke lokasi itu 30 menit. Oh, enggak jauh sih. Iya, odong-odong sih enggak kerasa itu. Kalau untuk akses jalan ya alhamdulillah jalan sekarang udah ada peningkatan, entah itu dari beton, aspal, ya pokoknya jalan udah sangat bagus lah, udah difasilitasi. Untuk mobil kecil maksimal. Ya, betul. Mobil bus belum bisa. Itu tadi dari aksesibilitas. Nah, sebenarnya yang jadi tantangan utama itu sekarang letak geografis, apalagi musim penghujan. Wisata Kaung Tilu Bojong Rangkas ini kan terletak di area dekat Sungai Cibeet, anak Sungai Citarum. Iya. Jadi memang potensi untuk bencana alam seperti banjir ini cukup sering lah. Tapi pernah nggak? Sering. Iya. 1 tahun itu bisa sampai 2-3 kali terkena banjir. Nah, itu karena yang tikungan Sungai Cibeet ya. Tikungannya ya. Itu yang menjadi tantangan utama bagi kita mengelola wisata Kaung Tilu Bojong Rangkas ketika ingin melakukan pengembangan. Makanya di sini kita berupaya wisata Kaung Tilu Bojong Rangkas ini Pokdarwis kita mengupayakan untuk memberdayakan bukan dalam lingkup kecil saja mikro, tapi kita sekarang berbasis dengan makro. Jadi satu kampung itu akan kita berdayakan dengan nama Kampung Bersih. Entah itu Kampung Bersih Wisata Kaung Tilu Bojong Rangkas ataupun atas nama Kampung Ciranggonnya sendiri. Jadi ketika nanti suatu saat ada destinasi wisata yang baru, Kaung Tilu Bojong Rangkas ini merupakan salah satu opsi dari beberapa wisata yang ada. Entah itu wisata budaya, entah itu wisata kerajinan, ataupun wisata kampung bersih. Jadi Kaung Tilu Bojong Rangkas ini menyediakan ruang yang lebih mikro lah gitu, lebih kecil gitu. Jadi yang memfasilitasi dari semua wisata yang ada di satu kampung itu. Gitu. Okay. Jadi masyarakat kan sekarang terkena banjir nih, terdampak. Kebetulan kita melakukan pemberdayaan di salah satu di satu area kampung itu ada lahan irigasi. Kita manfaatkan untuk pendirian gazebo. Terus masyarakat kita beri gerobak untuk kegiatan berjualan seperti UMKM. Jadi masyarakat ketika terdampak banjir tapi mereka masih bisa berproduksi ataupun memutar roda perekonomian seperti itu. Emang per bulan udah berapa pengunjung? Kira-kira rata-rata lah di Kaung Tilu. Kalau untuk saat ini kebetulan sedang ada tren penurunan ya. Kita tahulah pesaing kita banyak sekali apalagi di Kabupaten Bekasi dengan kota industri, entah itu dari mallnya yang ya kita tahu ada Aeon, ada beberapa mall yang baru gitu. Ya sekarang untuk sampai di angka 2.000 sampai 1.000 pengunjung itu udah struggle sekali sih. Struggle sekali. Biasanya berapa emang dulu kalau lagi normal gitu? Kita kadang di weekend aja bisa sampai 1.000 sampai 2.000 orang. Wow. Itu nggak harus dari Bekasi, dari daerah sekitar. Sudah luar biasa Pak Kadin ya. Tuh. Tinggal tadi kerjasama dengan Bina Marga, apa tadi tuh arah-arah tadi, aksesibilitas segala macam itu. Oke. Jadi itu tadi dari 2.000 yang normal segala macam itu paling banyak mereka
wisata sendirian sama keluarga atau komunitas atau perusahaan? Jadi sebenarnya kalau secara Yang paling banyak? Yang paling banyak itu wisata keluarga sih. Keluarga. Oh, oke. Jadi mungkin karena wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas ini kan gampang aksesibilitasnya, pakai kursi roda secara untuk disabilitas juga gampang juga kan gitu. Fasilitas untuk berkeluarganya juga, wisata keluarga juga cukup mumpuni, playground sendiri atau sekedar nyantai ya. Jadi masyarakat ketika datang ke Kawung Tilu Bojong Rangkas itu jarang sih yang 1 orang 2 orang, pasti mereka bawa 1 keluarga. Kadang jarang, bahkan bisa dikatakan kadang 1 kampung pun kadang dibawa gitu sama mereka, karena mungkin ya itu fasilitas dari Kawung Tilu Bojong Rangkas cukup mumpuni sih untuk mengakses entah dari kalangan dari menengah ke atas ataupun menengah ke bawah seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, penting juga nih buat Pak Kadin nih. Bagaimana kemudian Kawung Tilu itu bisa jadi role model Pak untuk bisa diterapkan di mungkin desa-desa lain di Kabupaten Bekasi sehingga bisa muncul pokdarwis-pokdarwis yang bisa unggul nanti secara ekonomi wisata. Oke. Dan kunci suksesnya apa nih buat para penonton? Emang saya berharap sih memang Kawung Tilu jadi role model ya buat pengembangan wisata di kita ya. Kita sudah coba waktu itu kolaborasi, saya sudah minta juga ke owner-owner destinasi wisata alam ini untuk misalnya kerjasama dengan pihak-pihak ketiga yang sudah punya nama dalam hal pemasaran atau dalam hal manajemen hotelnya gitu. Kita sudah coba gandeng ke Bobo Cabin misalnya, ke Aturin untuk pemesanan tiket. Nah, saya sih berharap nanti pihak Kawung Tilu bisa kerjasama sama mereka buat apa? Untuk misalnya untuk Aturin, itu kan dia jago di bidang tiketing. Saya sih berharap nama Kawung Tilu bisa terblow up sehingga pemasarannya lebih luas, lebih masif lagi, sehingga publik bisa lebih tahu. Oh ternyata di Bekasi itu ada hidden gem-nya lah. Iya. Di tepian Sungai Cibet ini gitu. Kan given. Kan itu kan tersembunyi. Iya. Sekarang itu saya lihat teduh banget, nggak ada jarang lah tempat kayak gitu tuh Kawung Tilu 1. Keduanya juga ya kita nyoba tadi kan Mas Ijaz sudah ngomong ada glamping ya. Nah, ada yang jago juga pihak ketiga untuk manajemen penginapan itu. Ya bisa kerjasama dengan misalnya Red Doors, misalnya juga dengan Bobo Cabin misalnya. Nanti Oyo bisa. Nanti kan mereka bisa survei dulu. Nah, gimana nih hasil surveinya? Ada punya power buat terjual nggak gitu, daya jualnya gimana nanti silakan, itu bisnis to bisnis kalau itu. Kalau tugas kami kan cuma memfasilitasi aja, menjodoh-jodohkan gitu. Barangkali kan deal enggaknya itu tergantung aspek bisnis yang dirundingin gitu, saling menguntungkannya gitu. Itu monggo, itu bukan, itu mau internal mereka lah pebisnisnya. Itu yang sudah kita coba, dan saya sih berharap juga bukan cuma Kawung Tilu aja ya, yang lain-lainnya juga pokdarwis yang lain. Ada berapa pokdarwis Pak di Kabupaten? 18. Cuma yang memang dijagoin ya yang 5 dulu lah. Kawung Tilu, mana lagi? Kawung Tilu, Wanajaya, Kampung Kita, Sungai Jingkem, Situbinong. Oh. Itu yang kita naikin dulu. Kalau semuanya kan kita juga terbatas. Sumber daya kita juga gitu. Kira-kira demikian. Oke, Kang Ijaz, mungkin ada promosi atau ada ini yang mau disampaikan ke para pabrikers. Ya. Ayo datanglah ke kami, ada ini, ada itu gitu. Apa menarik, terutama bagi ini industri. Nah, itu Pak Karyawan. Kalau ini saya sih lebih ke ini dulu dah. Lebih ke internal curhatnya dulu kayak kayak lebih gini. Sumber daya kita emang terbatas, tapi kalau secara kreativitas insya Allah nggak ada batasnya sih. Karena di satu sisi meskipun kita sekarang ada di tengah perekonomian yang cukup turun lesu lah gitu, tapi kita masih berusaha berkreativitas di tengah-tengah perkampungan yang ada gitu, karena saya melihat potensi itu sebenarnya tidak harus kita cari tapi harus kita gali gitu kan. Nah mungkin untuk teman-teman ataupun rekan-rekan semua calon konsumen yang ingin ke wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas,
kita membuka pintu lebar-lebar yang ingin berwisata ke sana, wisata yang berbasis kemasyarakatan, yang tentunya sebenarnya tujuannya bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk melibatkan masyarakat dalam roda perekonomian. Jadi kebermanfaatannya itu nggak dirasakan oleh diri sendiri, oleh perusahaan sendiri, tapi dirasakan juga oleh masyarakat banyak. Seperti itu sih. Oke, luar biasa nih perjuangan nih. Udah berapa tahun berarti? Dari tahun 2018 berarti ya 6 tahun lah, ya, 6 tahun 7 tahun, 7 tahun. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Amin. Untuk Kaum Tilu sukses juga Pak Kadir menjalankan Amin, tugas kepariwisataan ini untuk bagaimana Bekasi biar lebih dikenal, terutama di daerah-daerah lain, di tengah ada efisiensi anggaran dari banyak instansi pemerintah. Terima kasih Pak Ian sudah hadir di tengah-tengah kita, Kang Ices juga. Poinnya teman-teman semuanya hari ini adalah kolaborasi dengan masyarakat itu bisa dilakukan. Kolaborasi dengan pemerintah itu bisa dilakukan dan pemerintah malah memberikan banyak hal untuk bagaimana masyarakat ini terberdaya secara ekonomi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan tidak adanya retribusi pajak, dan tentunya ini menarik bagi daerah-daerah lain di Kabupaten Bekasi untuk bagaimana masyarakat bisa terberdayakan dan mengoptimalkan alamnya atau pariwisata yang unik di daerah masing-masing. Oke, seperti itu diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan banyak ilmu atau manfaat yang bisa kita gali pada hari ini. Jangan lupa untuk share jika konten hari ini bermanfaat bagi, dan jangan lupa untuk subscribe dan komentar apa saja terkait dengan konten hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.